Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nurulita Triutami, salah satu mahasiswi Prodi PG Baut Unisnu Jepara. Di sini saya akan mengajak teman-teman sama-sama belajar mengenal apa sih disleksia itu. Jadi, disleksia adalah gangguan proses belajar yang mengganggu kemampuan anak membaca, menulis, dan berbicara. Disleksia terjadi karena gangguan saraf pada area otak yang memproses bahasa. Faktor fenologi, faktor pendidikan, faktor psikologis, dan faktor biologis adalah beberapa penyebab disleksia loh. Beberapa gejala disleksia pada anak termasuk kesulitan membaca dan mengeja, sering tertukar huruf dan angka, kesulitan mengingat alfabet atau mempelajari tabel, lambat menulis, kesulitan konsentrasi, dan percaya diri yang rendah. Disleksia bisa disembuhkan atau tidak sih? Jadi, disleksia sampai saat ini belum mempunyai pengobatan. Pengidap disleksia itu hanyalah individu yang secara kebetulan memiliki pendekatan belajar yang berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh mayoritas orang. Oleh karena itu, orang tua dan guru harus lebih peka terhadap anak yang mengalami kesulitan dalam belajar membaca dengan meningkatkan kemampuan anak, keadaan, situasi, dan lingkungannya. Jika disleksia tidak diatasi segera, hal ini akan terus bertambah parah yang akan membuat proses belajar selanjutnya menjadi lebih sulit. Guru diharapkan dapat berinteraksi dengan siswa yang mengalami kesulitan belajar serta memahami komponen yang mempengaruhi hasil belajar anak. Nah, apa sih akibatnya jika disleksia dibiarkan? Jika disleksia dibiarkan tanpa penanganan yang efektif, bisa menimbulkan berbagai komplikasi loh teman-teman. Contohnya, masalah belajar dan memahami materi pelajaran di sekolah yang berakibat pada jenjang pendidikan, masalah sosial akibat rendah diri, masalah perilaku, kecemasan, dan penarikan diri dari teman, orang tua, dan guru. Terus ada masalah sebagai orang dewasa akibat ketidakmampuan untuk membaca dan memahami sesuatu. Masalah ekonomi di kemudian hari akibat jenjang pendidikan yang dicapai tidak memadai, serta dapat mengalami attention deficit hyperactive disorder atau ADHD sehingga sulit mempertahankan perhatian, hiperaktif, serta berperilaku impulsif. Nah, teman-teman, saya ulangi kembali, disleksia tergolong penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi deteksi dan penanganan sejak dini terbukti efektif meningkatkan kemampuan penderita dalam membaca. Nah, kita sebagai orang dewasa dapat mempelajari beberapa gejala disleksia pada anak, yaitu gejala disleksia prasekolah antara lain suka mencampurkan kata-kata dan frasa, kesulitan mempelajari pengulangan bunyi dan irama, sulit mengingat nama, perkembangan dalam berbahasa yang terlambat, senang dibacakan buku tetapi tidak tertarik dengan kata-kata atau huruf, dan sulit untuk berpakaian. Selanjutnya ada di sekolah dasar, yaitu sulit membaca dan mengeja, sering tertukar huruf dan angka, sulit mengingat alfabet atau mempelajari tabel, sulit mengerti tulisan yang ia baca, lambat dalam menulis, sulit konsentrasi, susah membedakan kanan dan kiri atau urutan dalam sepekan, percaya diri yang rendah, dan masih tetap kesulitan dalam berpakaian. Gimana sih cara menangani disleksia pada anak? Kita dapat melakukan membaca dengan suara keras di hadapan anak, bekerja sama dengan guru di sekolah, membuat suasana membaca menjadi menyenangkan, memotivasi anak untuk senang membaca buku, bicara dengan anak tentang kondisinya, membiasakan anak untuk membaca buku sejak dini, membacakannya buku, mengajaknya untuk ikut bermain permainan yang melatih kemampuan membaca. Mari deteksi dan memberikan penanganan sedini mungkin proses belajar anak yang mengalami disleksia agar dapat terbantu. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, terdapat kekeliruan. Mohon dimaafkan dan diingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.